Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku, siswa-siswi TK Islam Asy-Syafi'iyah, mudah-mudahan semuanya sehat, kuat, tetap semangat dan ceria di rumah ya, bersama dengan keluarga. Baik, sebelumnya Pak Mubarak akan cerita tentang salah seorang sahabat. Mudah-mudahan kalian masih ingat ya. Suatu ketika Rasulullah Nabi Muhammad ya, dengan para sahabat bersiap-siap untuk berangkat perang ke Badar ya. Jadi tidak lama setelah Rasulullah hijrah pindah dari Mekah ke Madinah, itu terjadi perang Badar. Nah, ada seorang anak yang masih belia, masih muda, datang membawa pedang yang panjangnya hampir sama dengan tinggi badannya. Ya Rasulullah, izinkan saya untuk ikut berjihad. Apa kata Rasulullah? Ternyata Rasulullah tidak mengizinkannya. Kenapa? Karena usianya masih terlalu muda. Sekitar 11 atau 12 tahun. Sedih sekali anak tersebut. Namanya adalah Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit sedih sekali. Pulang ke rumahnya. Cerita sama ibunya bahwa dirinya tidak diizinkan untuk pergi berjihad, pergi berperang melawan kafir Quraisy. Nah, Zaid bin Thabit ini anaknya pintar dan rajin. Dia pintar membaca, pintar menulis, dan kemudian menghafalkan surat-surat dalam Al-Quran. Dalam waktu singkat, Zaid bin Thabit menghafal 17 surat. Nah, waktu itu 17 surat udah banyak. 17 surat dihafalkan oleh Zaid bin Thabit. Nah, kemudian Zaid bin Thabit diantar oleh saudara dari ibunya ya, dan orang-orang yang ada di kampungnya untuk bertemu kembali dengan Rasulullah. Tidak diantar oleh ayahnya karena ayahnya Zaid bin Thabit sudah meninggal waktu Zaid bin Thabitnya waktu masih kecil. Waktu usianya masih 5 tahun, Zaid bin Thabit sudah dalam keadaan yatim. Nah, Zaid bin Thabit ini ingin sekali dekat dengan Rasulullah, sering bersama dengan Rasulullah. Makanya setelah dulu waktu ingin ikut perang tidak diizinkan, dia sekarang datang lagi kepada Rasulullah untuk menawarkan diri menjadi seseorang yang bisa membantu Rasulullah. Datanglah kepada Rasulullah. Diantar oleh kerabatnya. Ya Rasulullah, ini adalah keponakanku. Dia sudah bisa membaca dan menulis dengan baik. Padahal waktu itu banyak orang yang belum bisa baca di usia seperti itu. Usianya sekitar 12 tahun. Nah, kemudian dia juga sudah pintar menghafal surat, 17 surat. Nah, kemudian oleh Rasulullah, coba mana tulisannya? Wah, bagus. Baca juga bagus. Hafalannya coba diperiksa oleh Rasulullah. Ternyata bagus juga. Kata Rasulullah, engkau luar biasa, hebat, masih kecil hafalannya sudah banyak. Kalau begitu, engkau Zaid bin Thabit akan aku jadikan sekretaris. Nah, sekretaris itu tugasnya adalah mencatat, menulis. Kata Rasulullah, setiap ada wahyu, setiap ada ayat Al-Quran yang turun kepada Rasulullah, Rasulullah bacakan dan Zaid bin Thabit menulisnya. Jadi setiap turun ayat Al-Quran, Zaid bin Thabit diperintahkan oleh Rasulullah untuk menulis Al-Quran. Zaid bin Thabit juga oleh Rasulullah disuruh untuk belajar bahasa Ibrani.
belajar bahasa Yahudi ya. Namanya bahasa Ibrani, orangnya namanya bangsa Yahudi. Karena Rasulullah setiap kali mengirim surat ke sana butuh orang yang ngerti bahasa Ibrani. Disuruhlah Zaid bin Sabit untuk belajar bahasa Ibrani. Dalam waktu yang singkat, sekitar 2 minggu, setengah bulan, sekitar 15 hari, Zaid bin Sabit sudah bisa menulis, membaca dan berbicara bahasa Ibrani. Rasulullah bahagia sekali. Zaid, Islam sudah berkembang, sudah nyampe ke kemudian ya, berkembang ke Syria, ke luar negeri. Nah, tolong engkau juga belajar bahasa Suryaniyah. Akhirnya bahasa Syria. Nah, dalam waktu singkat Zaid bin Sabit juga belajar bahasa Suryani, yaitu bahasanya orang Syria. Dalam waktu singkat dia bisa menguasainya. Itulah Zaid bin Sabit. Kemudian Zaid bin Sabit ini ketika Rasulullah meninggal, Zaid bin Sabit kemudian diminta oleh Khalifah Abu Bakar. Jadi Abu Bakar yang menggantikan Rasulullah ketika Rasulullah meninggal. Nah, Abu Bakar prihatin, Abu Bakar sedih karena banyak sahabat yang hafal Quran syahid atau mati dalam peperangan. Wah, kalau begini nanti kalau para sahabat yang hafal Quran banyak yang meninggal, nanti bagaimana orang lain akan akan belajar Al-Quran nih. Semakin sedikit orang yang hafal Quran. Zaid, tolong kumpulkan orang-orang yang punya tulisan Al-Quran, dikumpulkan supaya lengkap dari awal sampai akhir. Akhirnya Zaid bin Sabit mendatangi orang-orang yang punya catatan Al-Quran. Catatan Al-Qurannya ada yang di pelepah kurma, ada yang di atas batu, ya, ada yang di kayu. Nah, semua catatannya dikumpulkan. Di zaman siapa? Abu Bakar Siddiq. Nah, Abu Bakar Siddiq meninggal. Diganti oleh siapa? Sahabat yang kedua yang menjadi khalifah? Umar bin Khattab. Setelah itu Umar bin Khattab meninggal, diganti oleh Utsman ibn Affan ya. Nah, ibn Affan. Jadi Utsman bin Affan. Nah, di zaman Utsman bin Affan Islam sudah berkembang, udah jauh, sudah datang ke luar negeri. Nah, ternyata banyak yang tulisannya beda-beda. Kok tulisan Al-Qur'annya di sana kok beda? Akhirnya Utsman bin Affan memerintahkan Zaid bin Sabit untuk menulis Al-Quran, dibukukan. Setelah dibukukan, dikirimkan Al-Qurannya. Nih, dikirimkan ke sana. Yang ada di Mesir dikirim. Nulis lagi Zaid bin Sabit, juga dibantu oleh sahabat yang lain. Ketuanya Zaid bin Sabit. Menulis ayat Al-Quran ya, dijadikan satu buku. Setelah ditulis, dikirimkan ke negeri sana, dikirimkan ke berbagai tempat. Supaya apa? Supaya tulisannya tidak berbeda-beda, supaya tulisannya sama. Nah, itulah kisah Zaid bin Sabit, sahabat yang luar biasa karena rajin menghafal Quran, rajin belajar, dipercaya oleh Rasulullah menjadi sekretaris, mencatat wahyu dari Allah. Di zaman Abu Bakar disuruh mengumpulkan Al-Quran. Di zaman Utsman bin Affan dia juga diminta untuk membukukan. Jadi ayat Al-Quran kemudian dijadikan sebuah buku. Nah, mudah-mudahan adik-adik juga semangat ya, semangat untuk terus belajar Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik dari kalian, kata Rasulullah, adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkannya ya. Mudah-mudahan kisah ini bisa diingat. Nanti kalau kita jumpa lagi di sekolah, nanti Mr. Mubarak akan tanya tentang kisah Zaid bin Sabit. Mudah-mudahan masih ingat. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.